respons ini langsung kabel itu gak usah lah nanti. Oke, shalom Bapak Ibu, semangat dong mau belajar. Shalom Bapak Ibu. Oke, mari kita siapkan hati kita, mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan atas anugerah dan kasih setia yang tak pernah berakhir dalam hidup kami, sehingga kami bisa menikmati kasih setia-Mu, anugerah-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Bapa, dengan segenap hati dan jiwa kami datang kepadamu, menyerahkan seluruh hidup kami, tubuh, roh dan jiwa kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasih. Terima kasih dalam nama Yesus Kristus kami terlebih dahulu menyembah-Mu sebelum kami belajar bersama-sama. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin. Mari kita angkat pujian kita, kerinduanku. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia Mawar Syaron, ku cinta Kaulah Rajaku dan sahabatku, terindah termanis Engkau bagiku. Ku sembah dalam roh dan kebenaran, ku sembah dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus, katakan ku sembahkan. Ku sembahkan dalam roh dan kebenaran, ku sembahkan dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Mari kita angkat pujian dari awal. Kerinduanku datang padamu. Haleluya, haleluya. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia Mawar Syaron, ku cinta Kaulah Raja
Yesus. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Lebih lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak, kami bersyukur pada malam sore hari menjelang malam hari ini, sehingga kami bisa bersama-sama dengan umat-Mu yang Engkau cintai, yang Engkau kasihi, hamba-hamba-Mu, murid-murid-Mu. Kami bisa bersama-sama di tempat ini. Semua karena kemurahan-Mu, semua karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, bimbing kami, ajari kami, agar kami bisa mengerti apa yang kami pelajari pada sore hari ini. Juga bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang ada di rumah, kami percaya
kasih Tuhan, anugerah Tuhan nyata bagi mereka. Mereka juga diberkati oleh ibadah pemberitaan kami pada sore hari ini. Kami nyatakan hati kami siap mendengarkan pembelajaran hari ini, dan kami siap dibentuk melalui apa yang kami dengarkan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Mari yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama belajar, kita katakan amin. Amin, 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 amin. Shalom Bapak Ibu. Semua bersuka cita, amin. Haleluya. Mari kita lihat Bapak Ibu Saudara, langsung saja ke layar kita. Di situ sudah disediakan apa yang akan kita belajar hari ini. Haleluya. Kita akan belajar mengenai bertekun dalam iman. Amin Bapak Ibu. Ya. Setiap orang Kristen pastilah tidak asing lagi kata iman. Ya. Sudah sangat-sangat biasa bagi orang Kristen tentang iman. Tetapi hari ini kita jangan menjadi orang Kristen hanya yang biasa mendengar, tetapi jadilah kita Kristen yang bertekun di dalam iman. Amin. Oke Bapak Ibu Saudara, kalau kita buka dalam Ibrani 11 ayat 6, bahwa iman adalah termasuk satu-satunya yang membuat kita berkenan kepada Allah. Amin. Jadi di dalam Ibrani 11 ayat 6 itu bunyinya seperti ini. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ya. Jangan pernah ragu. Kalau engkau selama ini mencari Tuhan seolah-olah melalui imanmu seolah-olah tidak ada hasilnya, tidak ada sesuatu yang kau dapatkan, jangan ragu. Tuhan telah berfirman, engkau akan mendapatkan upah. Amin. Tapi saya tidak mengajak Bapak Ibu Saudara fokus kepada upahnya, karena upah itu adalah hadiah dari apa yang kita kerjakan, khususnya bertekun dalam iman. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, iman berbeda dengan percaya. Ya, walaupun ada hubungannya, ada kaitannya, tetapi iman dengan percaya itu berbeda. Kalau percaya itu banyak, tapi kalau iman hanya satu. Sekali lagi saya katakan, kalau percaya itu banyak, kalau iman hanya satu. Maksudnya apa? Engkau bisa percaya hanya berdasarkan omongan orang. Ya, engkau bisa percaya kepada media, engkau bisa percaya kepada medis, diagnosa medis, engkau bisa percaya terhadap perkataan-perkataan saudara yang lain, teman. Jadi bisa percaya. Jadi percaya ini banyak. Tetapi kalau iman hanya satu, yaitu iman hanya bisa timbul oleh pendengaran firman Tuhan. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Iman bisa timbul hanya dengan mendengarkan firman Tuhan. Kalau percaya bisa timbul dari banyak hal. Entah percaya apapun itu. Entah aliran kepercayaan, percaya ini, percaya itu, percaya. Bahkan di Alkitab banyak percaya. Ada yang percaya atau lebih percaya kepada pengajaran Paulus. Ada yang lebih percaya kepada Apolos. Makanya dikatakan tidak ada hubungan Apolos atau aliran aliran Paulus, aliran Apolos, aliran ini tidak ada. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Jadi iman itu hanya timbul dari mendengarkan firman Tuhan. Jadi kalau ada orang mengatakan aku beriman tapi tidak pernah mendengarkan firman Tuhan, itu nggak benar. Itu nggak benar. Saya nggak tahu imannya itu iman terhadap siapa. Sebab satu-satunya cara untuk memiliki iman hanya mendengarkan firman Tuhan. Titik. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Jadi, ya, tapi tidak hanya
gini, tidak hanya sekedar mendengar. Iman buktinya engkau sudah memiliki iman harus disertai tindakan. Enggak boleh enggak. Ada orang berkata seperti ini, aku punya iman. Mana buktinya? Jadi iman bisa dibuktikan berdasarkan tindakan. Sebab ada tertulis dalam Yakobus 2 ayat 17. Iman timbul karena mendengarkan firman Tuhan dan disertai tindakan atau perbuatan. Yaitu dalam Yakobus 2 ayat 17 tadi dituliskan, sebab iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Jadi kalau ada orang bilang aku beriman tapi tidak ada implementasinya, nggak ada tindakannya, ya. Kalau dibilang contoh kecil, ya aku beriman kepada Yesus. Apa tindakannya engkau beriman kepada Yesus? Amin, Bapak Ibu. Harus bisa ditunjukkan. Ya salah satunya, aku ibadah di gereja, bukan di luar gereja. Itu contoh kecil. Contoh kecil tindakan dari iman. Jadi kalau engkau tidak bisa menunjukkan tindakanmu oleh didasari iman, itu iman yang mati. Mari kita baca sama-sama Yakobus 2 ayat 17. Yakobus 2 ayat 17. Sama-sama kita baca 1, 2, 3 ya. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Lihat. Stringnya dilubah dong, jadi ngantuk. Yang lain, yang ada pianonya. Ini kayaknya syadu banget. Aduh, enak ya. Ya. Haleluya. Agak-agak gitu buat terkejut, ya. Lihat Bapak Ibu Saudara. Jadi iman yang tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi apakah iman bisa dilihat? Bisa berdasarkan tindakan. Ada orang mengaku beriman kepada Yesus, tapi tindakannya tidak ngikutin Yesus. Ini terbalik. Berarti dia nggak ngerti iman. Ya, Yesusnya mengampuni, dia ngajak berantem. Itu iman dari mana? Ya, Yesusnya mengasihi, dia menyimpan dendam. Itu bukan iman. Berarti engkau tidak beriman kepada Yesus. Engkau beriman di luar Yesus. Bisa dimengerti Bapak Ibu? Amin. Yang mengerti katakan amin. Lebih semangat dong. Yang mengerti katakan amin. Haleluya. Jadi iman hanya timbul dari pendengaran firman Tuhan dan disertai tindakan. Kalau tidak ada tindakan, itu iman, tapi iman yang mati. Ya. Mari kita lihat hakikat daripada iman. Iman adalah sikap hati atau keputusan dan tindakan dalam percaya dan taat kepada Tuhan atau taat kepada firman Tuhan. Jadi iman itu sikap hati kita atau tindakan kita terhadap Tuhan atau terhadap firman-Nya. Gak ada yang lain, ya. Kalau ada iman untuk kesembuhan itu bagiannya. Iman untuk menerima pertolongan itu bagiannya. Tapi hakikat iman, esensi dari iman adalah tindakan kita dalam percaya dan taat kepada Tuhan atau kepada firman-Nya. Amin Bapak Ibu. Jadi kalau engkau mengetahui apa itu iman, apakah engkau sudah tunduk kepada firman Tuhan? Itu secara garis besarnya iman. Jadi kalau ada iman dapat menyembuhkan, itu bagian dari situ. Karena engkau taat kepada Tuhan, maka engkau bisa menerima kesembuhan dari iman, melalui iman. Dari Tuhan melalui iman. Amin. Ya. Kita memilih hal itu sekalipun seringkali berlawanan dengan logika manusia. Contoh, saya kasih contoh kecil. Dulu ada seorang ibu udah divonis dokter harus, ya kalau orang cancer itu kan berapa tahun lagi lah usianya kira-kira seperti itu, apalagi stadium akhir, ya.
kanker stadium akhir. Lalu saya jumpai waktu itu ibu itu ke rumah sakit Pirngadi. Saya ketemu di sana. Saya ceritakan tentang Yesus. Lalu ibu itu timbul imannya. Lalu dari mana kita tahu timbul imannya? Dari tindakannya. Tindakannya apa? Yang tadinya wajahnya dikasihani, dia ubah menjadi wajah yang penuh pengharapan. Pertama, yang tadinya berkata, udah kanker membuat aku pasti mati, jadi dia berkata, Tuhan bisa menyembuhkan kankerku. Ini bagian dari tindakan-tindakan iman. Begitu juga dengan engkau Bapak Ibu Saudaraku. Kalau engkau berkata, sudah melayani aku Pak Pendeta, nggak adanya berubah, berarti engkau belum punya iman. Titik. Engkau belum punya iman. Udah gerejanya aku Pak Pendeta, udah serusnya aku terus beribadah, nggak pernah absen pun, tapi nggak ada perubahan dalam hidupku. Itu perkataan di luar tindakan iman. Harusnya engkau berkata seperti apa yang dikatakan firman Tuhan, sekalipun pohon ara tidak berbuah, tetapi aku tetap menyembah Tuhan. Amin. Haleluya. Perhatikan Bapak Ibu, ini ungkapan-ungkapan iman tentang itu. Demikian juga dengan beribadah. Kita harus mengatakan, sekalipun aku tidak melihat ada jalan keluar dari masalahku, tetapi mulutku akan terus memuji Tuhan. Itu tindakan iman. Berarti engkau bertindak di dalam iman. Ya, tapi dikit-dikit, misalnya ada masalah, udahlah, minggu depan lah gereja. Lagi banyak uangnya. Tata gereja kita. Patah. Cepat. Ayo. Keluarkan. Itu namanya apa namanya itu? Pengusaha. Lagi semangat ya. Jangan kalau nggak ada uang malas ke gereja, banyak uang malas. Itu bukan iman. Iman membuat engkau tetap memuji Tuhan walaupun seolah-olah engkau berada dalam air hingga tenggelam. Ya, itu iman, Bapak Ibu Saudara. Jadi, sekalipun logika kita berlawanan, tetapi kita tetap mengandalkan Tuhan, itu iman. Ya, saya pernah mengalami hal seperti itu. Khususnya saya pernah sudah saksikan ini, tapi untuk menguatkan, khususnya dalam menempuh pendidikan di strata 2 waktu itu. Baru dilantik jadi gembala, dan di gereja yang jemaatnya ya tahulah kita. Dan semua ya sekarang puji Tuhan, gerejanya mulai bertumbuh dan juga orang-orang yang diberkati Tuhan. Amin. Yang kalau dulu ini bukan, tolong tanda kutip, bukan membeda-bedakan persembahan, tetapi menyaksikan. Kalau dulu udah tahu kita persembahan, sehingga untuk bayar listrik, bayar kontrakan nombok. Ya sekarang puji Tuhan tidak kontrak lagi, jadi tidak perlu bayar kontrakan kita di sini. Amin. Itu karena kemurahan Tuhan. Terus ada dorongan di hati saya untuk tetap menempuh pendidikan di strata 2. Nah, logika saya berkata begini, makan aja nggak bisa, kok malah kuliah? Ya, cukuplah Tuhan, dasar-dasar aja cukup. Tapi apa kata Tuhan? Ya, iman adalah sekalipun berlawanan dengan logika, tetapi kita tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Ya udah kalian lihat, udah ada embel-embelnya di belakang, nggak usah dipakai itu. Walaupun setiap saya diundang khotbah, apa Pak ininya, gelar terakhirnya? Udah buat aja di situ apa? Pendeta Manungkali cukup, tidak usah pakai gelar-gelar. Ya kenapa? Bapak nggak sekolah? Sekolah. Tapi saya mau membanggakan Yesus, bukan membanggakan gelar saya. Amin. Haleluya. Walaupun nggak pernah ya, dimanapun itu, kecuali di surat resmi atau apa namanya, buat undangan dari pusat atau kemana itu saya buat. Tetapi kalau untuk pemberitaan firman Tuhan, saya tidak pernah kasih itu gelar-gelar saya itu. Saya tahu walaupun ada gelar, tetap Tuhan di atas segala-galanya. Haleluya. Lihat, dan saya selesai. Singkat cerita,
karena kemurahan Tuhan. Dari mana uangnya? Ya Tuhan antarkan ke siapa-siapa waktu itu. Yang jelas banyak hal. Ada dari sekitar Sidikalang, ada dari Medan, ada dari luar Sumatera Utara, dikirim Tuhan untuk menyelesaikan. Oke, kita lanjut. Jadi Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi kalau engkau ingin memiliki iman, teruslah mendengarkan firman Tuhan, titik. Engkau tidak bisa punya iman tanpa mendengarkan firman Tuhan, gak bisa. Itu udah mutlak, gak boleh. Aku punya iman kok Pak Pendeta, ya. Aku punya iman kok, baca kitab juga gak pernah. Terus imannya dari mana? Oh, aku punya iman kok Pak Pendeta, ibadah pun mungkin jarang. Terus imannya dari mana? Ya, engkau harus mendengarkan firman Tuhan untuk memiliki iman. Yang selanjutnya, iman bertumbuh dalam kesukaran. Jadi kalau ada orang langsung stres, langsung depresi karena kesukaran, jangan. Sebab iman bisa bertumbuh dalam kesukaran. Amin. Bapak Ibu, ini kawan-kawan sudah tahulah kesukaran-kesukaran, bagaimana hamba-hamba Tuhan, bagaimana pelayan menghadapi tantangan-tantangan. Yang ketiga, iman dibangun saat berdoa dan juga dalam berbahasa roh. Mari kita lihat Yudas 20. Yudas 20. Yudas 20. Sorry. Karena Yudas hanya satu pasal. Ya, Yudas 1 ayat 20 maksudnya. Ya, Yudas itu hanya satu pasal. Oke, sama-sama kita baca Yudas 1 ayat 20. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Jadi begini, kalau ada beberapa orang mungkin di luar sana seolah-olah tidak sepenuhnya membicarakan Roh Kudus. Nah, ini juga bisa dipertanyakan, apakah mereka sepenuhnya mengandalkan iman atau tidak. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu Saudara. Sebab iman dibangun oleh karena Roh Kudus. Haleluya. Oke, kita lanjut. Tindakan iman. Nah, ini bisa nampak tabelnya Bapak Ibu. Saya perbesar sedikit. Tindakan iman. 1. Tadi kan saya katakan iman tidak bisa hanya iman, tetapi harus disertai dengan tindakan. Tindakan iman yang pertama, mempersembahkan yang terbaik. Jadi mempersembahkan yang terbaik bukan hanya berbicara persembahan uang, bukan hanya berbicara pemberian. Ya, saya katakan hari ini, miliaran pun engkau berikan ke Tuhan, itu bukan persembahan yang terbaik. Ya, miliaran. Walaupun bagi orang itu wow, dia sanggup memberi miliaran, tapi itu bukan yang terbaik. Kenapa? Apa buktinya Pak Pendeta? Buktinya, apa kata Yesus ketika seorang anak muda menjumpai dia? Dia berkata, "Guru, aku sudah melakukan hukum Taurat. Tidak membunuh, tidak berzina, tidak mencuri, tidak mengingini milik yang lain, menghormati orang tua, tidak memiliki berhala, tidak menduakan Tuhan, atau semua hukum Taurat telah kulakukan." Tapi apa kata Yesus? Ini sebuah pernyataan yang akan merubah pola pikir kita. Perhatikan apa kata Yesus. Juallah seluruh hartamu dan bagi-bagikanlah kepada orang miskin, dan ikutlah aku. Jadi pemberian yang terbaik bukan berbicara harta, tetapi berbicara ikutlah aku. Amin. Haleluya. Jadi walaupun hartamu tidak sebanyak orang lain, tetapi kalau engkau punya hati, punya iman, ikutlah aku, engkau memberikan yang terbaik. Titik. Haleluya.
Tindakannya apa? Mempersembahkan yang terbaik. Dampaknya, ya ini yang saya katakan tadi, beroleh perkenanan Allah. Contohnya siapa? Ya Habel. Orang pertama yang paling berkenan di hadapan Tuhan setelah dosa, Habel. Kenapa? Karena dia tidak memilih-milih untuk Tuhan. Dia berikan yang terbaik kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Ini yang saya katakan tadi. Dan ini bukan hanya memberi harta, bukan. Tidak memberi uang, tapi memberi. Kalau dihitung yang pemberian Habel dia kan petani, sedangkan Kain peternak. Kain petani, Habel bukan. Sorry. Kain peternak. Petani. Sorry. Coba buka Alkitabnya dulu, kok jadi aku pula yang bingung gini. Oke, Kain mempersembahkan. Mari kita buka Alkitab kita. Kejadian Kejadian 4. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhannya sebagai korban persembahannya. Jadi Kain adalah orang yang bertani, sedangkan Habel nggak tahu. Ini Bapak Ibu Saudara berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan. Kenapa agak-agak cuacanya ini agak-agak apa ya, mengundangnya. Lihat, saya mau tunjukkan bahwa ini bukan masalah pemberian. Mereka berbeda-beda. Satu peternak, satu petani. Tetapi Tuhan tidak pernah membeda-bedakan. Yang mereka membuat mereka berbeda adalah apa? Hati mereka. Habel mempersembahkan yang terbaik dan yang terindah. Amin. Oke, tindakan yang kedua, sungguh-sungguh melakukan perintah Allah. Dampaknya apa? Diselamatkan. Contohnya Nuh. Yang ketiga, menaati panggilan Tuhan. Dampaknya warisan janji Allah. Contohnya Abraham. Lulus dari ujian. Abraham juga menjadi sahabat Allah, menubuatkan berkat dan kemustahilan. Dampaknya terjadi sesuai dengan nubuatannya, yaitu Ishak. Nanti saya kasih tabelnya ini Bapak Ibu Saudara. Jadi lihat, kalau kita berkata aku memiliki iman, tunjukkan imanmu, titik, itu aja. Gak usah perkatakan kepada orang lain aku punya iman. Ketika engkau bertindak, ketika kita bertindak, ya, ketika kita bertindak dan juga tidak usah mengutarakan kepada orang aku punya iman. Lihat, disitulah imanmu bertumbuh. Haleluya. Ini tadi sudah kita baca Yakobus 2 ayat 17. Itu tadi sudah kita baca. Sekarang Filipi 4 ayat 12 sampai 13. Di dalam dunia kita berinteraksi dengan sistem masyarakat, tradisi, dan budaya hukum, dan politik, perbedaan kepercayaan, fenomena alam, kodrat kita sebagai manusia bertumbuh panas, serta hubungan sosial dengan komunitas di sekitar kita. Sebagai orang percaya, tidaklah otomatis kita menjadi kaya. Ya, udah pastilah. Bebas dari tekanan hidup dan tidak akan mengalami masalah ekonomi, keluarga, dan sosial. Itu realitas kehidupan, ya. Jadi kalau ada mengatakan kalau sudah melayani kok nggak berubah hidup saya, nggak langsung, nggak langsung. Ya, mengapa demikian? Ini alasannya. Roma 8 ayat 22. Mari kita lihat. Roma 8 ayat 22 sampai 23.
Sama-sama kita baca. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Jadi penghalang dari itu semua ya karena kejatuhan manusia dalam dosa. Kita hidup di bumi yang terkutuk akibat kejatuhan manusia dalam dosa. Kira-kira seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Kalau dulu manusia dibentuk sebelum dosa ya, kita lihat. Manusia dibentuk sebelum dosa, lalu ditempatkan di Taman Eden. Segalanya tersedia. Amin. Tetapi karena manusia jatuh dalam dosa, dibuang ke bumi. Yang menjadi masalahnya, bumi juga ikut terkutuk. Maka secara tidak langsung karena dosa, kita dibuang kepada kutuk. Titik. Ya, secara tidak langsung kita dibuang kepada kutuk karena dosa. Nanti kita lihat. Jadi apa peran iman dong Pak Pendeta? Nah, 1 Yohanes 5 ayat 9, 1 Yohanes 5 ayat 19. Sistem dunia. Kita masih hidup di dunia. Kita berada di dalam sistem dunia. Jadi kenapa iman itu tidak langsung berdampak? Karena kita membutuhkan proses memindahkan iman di dalam roh kepada sistem dunia ini. Amin. Jadi kalau dibenturkan iman yang berhubungan dengan iman dunia roh, dipaksakan ke dunia ini ya nggak bisa. Makanya nggak otomatis dia. Harus walaupun kita berada di dunia, tapi hati kita harus seperti suasana roh, yaitu iman. Kira-kira seperti itu. Amin. Yang ketiga, kenapa ada penghalang? Tidak otomatis bekerja seperti yang kita tahu di dalam firman Tuhan. Yohanes 9 ayat 3. Untuk menyatakan pekerjaan Allah. Maksudnya apa menyatakan pekerjaan Allah? Kalau engkau berada di surga, tidak perlu dinyatakan pekerjaan Allah. Karena semuanya itu udah pekerjaan Allah. Semuanya. Ya. Oke. Hanya melalui pergumulan, kemenangan kita di dalam Tuhan bisa dinyatakan atau dimanifestasikan. Hal-hal inilah yang menyebabkan kita menghadapi ujian dan godaan dalam realita kehidupan kita. Ujian dan godaan yang sering terjadi dalam hidup manusia. Bapak Ibu Saudara, jadi gini. Masih ingat cerita seorang anak yang sakit. Lalu murid bertanya, "Guru, kenapa anak ini sakit? Apakah karena orang tuanya atau karena kesalahan anak ini?" Tapi apa kata Tuhan? Tidak. Tidak ada salah orang tua dan tidak ada salah anak. Tetapi aku ingin ada pekerjaan yang kukerjakan di dalamnya. Jadi itu Bapak Ibu Saudara. Kenapa proses itu ada di dalam kehidupan kita? Jadi kalau hidupmu sekarang dalam keadaan proses, itu untuk menyatakan pekerjaan Allah. Amin. Amin Bapak Ibu. Oke, jenis-jenis ujian yang sering kita hadapi. Nanti baca di dalam Ester 4 ayat 14 dan Galatia 6 ayat 9. Ujian waktu. Ester memiliki waktu ya. Proses panjang yang dihadapi Ester sampai dia menjadi ratu. Ya. Ketika Tuhan tidak segera menjawab doa kita. Mari kita lihat Galatia 6 ayat 9. Jadi ada prosesnya Bapak Ibu Saudara. Galatia 6 ayat 9. Sama-sama kita baca. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, sama-sama, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jadi begini, kalau engkau sedang berada dalam proses, jangan lemah. Sebab kalau engkau lemah, engkau tidak akan menuai. Tetapi kalau engkau terus, walaupun dalam keadaan proses, tapi terus berbuat baik, terus melayani, terus beribadah,
terus berdoa, saatnya engkau akan menuai. Amin. Haleluya. Sama dengan Esther, banyak sekali tantangan-tantangan yang dia alami sampai dia kembali menjadi, sampai kepada rencana Tuhan menjadi ratu. Haleluya. Lukas 5 ayat 4 sampai 7. Ujian yang kedua, yaitu ujian firman Tuhan. Maksudnya ujian firman Tuhan apa? Ketika firman Tuhan yang datang kepada kita bertentangan dengan keinginan kita. Nah ini, saya dulu berkeinginan ingin jadi penginjil, gak mau jadi gembala, karena aku lihat banyak kali tantangan jadi gembala. Kalau penginjil kan bebas, ya seperti Pak Tuan Umar Batu bebas dia. Gak terikat dia sama penggembalaan. Dia mau ke Aceh suka-sukanya lah. Ya, saya pengennya seperti itu. Ya, jadi penginjil. Tetapi apa? Saya tanya, waktu itu datang yang pernah khotbah di sini dari Australia, ya. Saya tanya, gini loh pastor. Walaupun ditranslate ya, nggak pakai bahasa Inggris langsung, karena saya belum paham sekali. Di hati saya, walaupun saya sudah ditabiskan jadi gembala, saya ingin jadi penginjil. Tapi apa jawabnya? Ya, dia berkata seperti ini. Apapun di hatimu, tetapi apa yang sudah Tuhan percayakan saat ini, itu dulu kerjakan. Apa maksudnya? Iya, apa yang sudah Tuhan percayakan, itu dulu kerjakan. Kalau Tuhan sudah mempercayakan sebuah gereja untuk digembalakan, itulah dulu kerjakan. Bertentangan dengan hati, ya. Dan memang setelah disampaikan seperti itu, kan masih aman-aman aja, masih aman-aman penggembalaan pada waktu itu. Tapi setelah disampaikan dan ada nubuat waktu itu, kurekam nubuat itu, ya langsung memang cobaan itu banyak sekali. Ujian itu dalam penggembalaan banyak. Oke, yang selanjutnya, setelah ujian waktu, ada juga ujian firman Tuhan. Amin. Oke, Yosua 1 ayat 8, teguhkan dan kuatkanlah hatimu. Itu tuh mengenai ujian firman Tuhan. Dan yang ketiga, ada ujian karakter. Ketika kita harus diam walaupun tidak bersalah. Lihat, Daniel 1 ayat 8. Siapa yang tahan seperti ini? 1 Samuel 16 ayat 7, Galatia 2 ayat 1 sampai 14. Nanti baca di rumah Bapak Ibu Saudara. Kita diuji, karakter kita diuji. Apakah kita mau tetap diam dan mendengarkan firman Tuhan saat keadaan sedang diproses? Nah, puji Tuhan, kita sudah melalui itu. Amin. Selanjutnya, ujian motivasi. Ayub 1 ayat 9 sampai 11, Matius 6 ayat 5 sampai 6. Ketika kita harus memilih untuk tetap setia hidup dalam kebenaran, meskipun ada peluang baik dalam ketidakbenaran. Artinya apa? Lihat Ayub. Ayub ditimpakan penyakit, anak-anaknya mati, lalu istrinya tergoda untuk tidak berbuat kebenaran. Apa kata istri Ayub? Masih mau yang kau menyembah Tuhanmu itu? Kutukilah Tuhanmu itu. Tuhan apa yang seperti kau sembah itu? Lalu apa kata Ayub? Kau seperti perempuan gila. Apakah engkau hanya menerima yang baik dari Tuhan, tetapi tidak mau menerima yang tidak baik? Istri Ayub mengalami peluang untuk tidak berbuat kebenaran, tapi Ayub tetap berbuat kebenaran. Ini menjadi motivasi. Amin. Mungkin engkau ketika berkhotbah atau melayani di tempat lain, engkau tidak dihormati, baik di pertamiangan, baik di sektor. Enaknya memang khotbahnya itu, tapi sayang topak-topak gini. Kan ada seperti itu, banyak seperti itu. Enak memang khotbahnya, tapi sayang, aduh, nggak satu gereja kita. Sekalipun engkau diejek dan tidak dihormati, sama dengan Ayub, ada peluang untuk tidak berbuat kebenaran, tetapi dia tetap memilih untuk berbuat kebenaran. Amin.
Haleluya. Selanjutnya, ujian padang gurun. Oh, banyak ujiannya Bapak Ibu. Ulangan 8 ayat 15 sampai 16, Mazmur 42 ayat 1 sampai 4. Ketika kita dalam izin Tuhan mengalami suatu periode yang kelam dalam hidup kita. Ujian padang gurun ini berhubungan dengan ujian karakter. Kenapa orang Israel terus berkutat di padang gurun selama 40 tahun yang seharusnya kurang lebih 3 hari sampai seminggu lah kalau dilihat jaraknya. Tapi kenapa sampai 40 tahun? Karena ujian karakter dan juga ujian padang gurun tadi. Maksudnya apa ujian karakter? Orang Israel sudah merdeka, tapi hatinya masih budak, masih jajahan. Oke. Selanjutnya, ujian salah pengertian. Ketika tujuan baik kita disalahartikan oleh orang lain. Mari kita lihat Yohanes 6 ayat 25. Kalau ini kita baca. Yohanes 6 ayat 25 dan 26. Yohanes 25 dan 26. Sama-sama kita baca. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti dan kamu kenyang." Disalah pengertian, disalah artikan. Ya. Jadi saya berharap kita semua yang ada di tempat ini bukan karena mujizat tetap setia, tetapi karena memang karena Tuhan Yesus. Amin. Kalau karena mujizat, karena melihat mujizatnya kita, gak lama itu akan dicobai. Selanjutnya ujian kesabaran. Nah, ini udah mengerti semua ini. Ketika masa kesukaran tidak segera berakhir, contohlah Ayub. Amin. Sabar. Selanjutnya ujian kegagalan. Ketika kita tidak sukses melaksanakan rencana-rencana kita. Contohnya Petrus berjalan di atas air. Meskipun peristiwa ini merupakan kegagalan pada saat itu, namun merupakan titik awal dari kebangkitan Imam Petrus selanjutnya. Amin. Saya pernah mengalami ini. Jadi begini, waktu saya di Medan melayani seorang ibu yang sudah divonis dokter akan meninggal kanker. Ya, setelah divonis dokter meninggal kanker, saya layani hari Senin. Saya berharap dengan iman sudah sembuh. Tetapi hari Selasa saya jemput rencana mau ikut ibadah Rabu di gereja, karena di gereja Medan juga ada Rabu ibadah. Shalom, saya bilang shalom. Yang keluar anaknya. Lalu dia bilang, "Shalom, siapa ini?" "Saya dari gereja. Hari Senin itu saya layani ibu. Katanya dia mau ikut ke gereja." "Apa katanya?" "Aduh Pak, semalam udah dikubur." Rasanya sakit sekali ya. Rasanya sakit sekali. Sudah dikubur. Artinya ini ujian kegagalan. Bagi saya itu kegagalan yang seharusnya sembuh, tetapi tidak terjadi kesembuhan. Tetapi apa yang terjadi? Apakah saya down, tidak mau lagi mendoakan orang? Saya katakan, saya harus lebih mengerti lagi tentang iman. Amin. Sejak dari situ ada banyak mujizat-mujizat kesembuhan yang terjadi. Dan kita lihat beberapa orang yang sudah divonis dokter meninggal, dan kita lihat orangnya masih tetap hidup. Itulah hasil dari iman oleh karena bangkit kembali. Lalu jenis-jenis godaan. Nah, ini yang pertama, godaan kekayaan, yaitu jerat iblis agar kita menanggalkan iman kita demi kemungkinan untuk memperoleh perkara-perkara materi. Ya, banyak itu. Supaya naik ini, naik posisi, bisa menjadi ini, bisa menjadi ini. Tukar iman dengan kekayaan. Godaan kejayaan, jerat iblis agar kita menanggalkan iman kita demi memperoleh sukses, popularitas atau status sosial yang tinggi. Nanti lihat siapa itu. Walaupun agak kasar ya, si Paul Jang. Nah, itu dia ungkap semua itu.
popularitas, demi popularitas mengorbankan iman. Ada di situ dibuat orang ini, ya. Baru hedon, yaitu makan minum poya-poya, seksualitas, agar kita meninggalkan iman kita demi kesenangan tubuh. Ada ya yang perempuan meninggalkan iman demi laki-laki, yang laki-laki juga meninggalkan iman demi perempuan. Godaan-godaan tersebut sering membentuk paradigma yang salah dalam hidup kita. Oke, sedikit lagi Bapak Ibu Saudara. Iman adalah mata uang surgawi. Kalau rupiah mata uang Indonesia, tapi mata uang surgawi adalah iman yang membawa persediaan surga yang tidak kelihatan ke dalam kenyataan masalah kita. Haleluya. Mari kita lihat dulu pernyataan Rick Warren. Dikatakan seperti ini: karakter dikembangkan dan ditunjukkan melalui ujian-ujian, dan seluruh kehidupan adalah ujian. Amin, Bapak Ibu. Jadi begini, kalau mau melihat seseorang, lihatlah ketika dia bermasalah. Haleluya. Apakah dia marah-marah? Apakah dia temperamental? Apakah dia tidak menganggapmu? Ada tipe orang seperti itu. Sama si A-nya dia berantem, tapi dia nggak bisa kontrol emosi. Berpapasan dengan si B, nggak disapa juga. Ada tipe orang seperti itu, ya. Jadi jangan mau seperti itu. Amin, Bapak Ibu. Oke, sikap hati kita terhadap realita kehidupan. Hadapi kenyataan. Ibrani 2:2. Tetap percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Bersukacitalah senantiasa dan mengucap syukurlah dalam segala situasi. Roma 8 ayat 28, 12 ayat 12a, 1 Tesalonika 5 ayat 16. Dan bertekun di dalam doa. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Memiliki hati yang mengampuni. Markus 11. Bersabarlah dalam penderitaan, tetap memperkatakan janji-janji Tuhan. Amin. Haleluya. Yang terakhir, kalau kita sudah mulai bertekun dalam iman, apa yang akan kita terima? Pertama, masalah itu mendewasakan kita. Yang kedua, ujian membawa kita kepada kesempurnaan iman, dan kita selalu naik melewati masalah itu. Selanjutnya, kemenangan kita menjadi kesaksian dan berkat, ya kan? Iyalah, apalagi itu yang sekarang penginjil jalanan itu, yang bekas preman itu kan menjadi kesaksian dan berkat bagi kita. Dia aja yang udah begitu masa lalunya masih bisa bangkit, masa kita nggak bisa? Perjalanan hidup, pergumulan hidup, dan kemenangan yang mengikuti kita membawa berkat bagi orang di sekitar kita. Bisa jadi kesaksian. Oh, dulu bapak ini sakit loh, sakitnya parah sekali, tetapi karena Tuhan dia bisa kembali sehat. Nah, itu kan jadi kesaksian. Oh, dulu keadaan kami sangat-sangat menderita, tapi selalu pertolongan Tuhan ada bagi kami. Nah, itu jadi kesaksian. Selanjutnya, kuasa Tuhan semakin nyata dalam hidup kita. Dalam kelemahan kita semakin berharap kepada kuasa Tuhan. Haleluya. Yang terakhir, ada pertanyaan? Ada pertanyaan Bapak Ibu? Ya. Bagaimana Bapak Ibu? Pernah ada godaan jatuh dalam meninggalkan iman? Boleh cerita. Atau punya niat untuk bisa melewati ujian iman? Halo Bapak Ibu? Ada yang di belakang? Haleluya. Kita angkat dulu pujian kita Bapak Ibu Saudara. Engkaulah kerinduanku, datang padamu
Allah mulia mawar syarat ku cinta. Kaulah rajaku dan sahabatku, terindah termanis Engkau bagiku. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Amin. Ada pertanyaan Bapak Ibu Saudara? Besok hari Minggu kita sudah menyelesaikan pemuritan yang kedua, bagian yang terakhir, yaitu kedewasaan rohani. Ada pertanyaan mengenai iman atau mengenai bertekun dengan di dalam iman? Pas. Apa itu iman? Gitu. Udah tadi ya, udah diterangkan. Perbedaan iman dan percaya tadi sudah diterangkan, ya. Kalau percaya tadi bisa banyak hal percaya. Aku bisa percaya sama Amang Sinambela kalau dia cerita tentang sesuatu, itu percaya. Aku bisa percaya kepada medis, aku bisa percaya kepada media, baik itu media cetak atau media elektronik, aku bisa percaya. Tetapi kalau iman hanya satu, yaitu hanya ketika mendengarkan firman Tuhan kita bisa menerima iman. Nah, itu perbedaannya. Amin. Ada lagi? Jangan rompe. Oke. Jadi saya berharap Bapak Ibu Saudara bertekun di dalam iman. Apapun keadaannya, apapun masalahnya, apapun rintangannya, apapun cobaannya, mari sama-sama kita bertekun di dalam iman. Sama-sama katakan, saya mau bertekun di dalam iman. Saya mau bertekun di dalam iman. Haleluya. Mari kita tutup dalam doa. Kemuliaan hanya bagimu ya Tuhan. Terima kasih buat sore hari ini kami bisa belajar mengenai ketekunan dalam beriman. Bapa, bimbing kami, tuntun kami, ajari kami agar kami bisa melakukan apa yang sudah kami pelajari, sehingga di hari-hari berikutnya kami bisa bertindak sesuai dengan iman. Ajari kami Tuhan, bimbing kami agar kami bisa mengimplementasikannya dalam setiap kehidupan kami. Kami akan mengakhiri pemberitaan kami pada sore hari ini, dan kami kembali di minggu berikutnya. Semua karena kasih-Mu, semua karena kemurahan-Mu. Bapa, sebentar lagi anak-anak-Mu akan pulang, hamba-hamba-Mu akan meninggalkan gereja-Mu. Tuhan yang membawa mereka ke tempat ini, maka Tuhan juga yang akan membawa pulang dengan mengutus malaikat-Nya yang senantiasa menjagai dan menyertai kami. Terima kasih Bapa. Kami mengakhiri pemberitaan ini dengan berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, arahkanlah kedua tanganmu ke surga dan terimalah berkat Tuhan.
Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menuntun dan menolongmu agar engkau bertindak sesuai dengan firman Tuhan yang akan menumbuhkan iman, sehingga kemanapun engkau pergi, apapun keadaanmu, apapun situasi yang engkau alami, engkau selalu berada dan bertindak di dalam iman. Oleh karena kemurahan Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan juga menjauhkan segala sakit penyakit daripada engkau. Tuhan menjauhkan kematian muda daripada engkau. Tuhan menjauhkan kecelakaan daripada engkau, juga dari seisi rumahmu. Terimalah dan bawalah pulang di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.